dipimpin oleh Dirjen Pamuna Bersal, kemudian Pak Damanik, tenaga ahli kami, Ibu Esther dan Pak Ros. Mereka telah melakukan peninjauan lapangan, mencari data, fakta, dan informasi. Hasilnya secara teknis akan disampaikan oleh tim yang turun ke lapangan. Tapi secara general saya barusan mendapat informasi dari para manajemen PT Toba, Pak Lestari, kemudian juga oleh masyarakat, dan Kementerian HAM sedang mendalami secara terperinci komprehensif, dan Kementerian HAM menyatakan secara tegas bahwa ukuran keadilan harus dinilai oleh pihak yang paling lemah dalam hal ini. Siapa pihak yang paling lemah dalam hal ini? Adalah orang yang menjadi korban, keluarga korban, kemudian masyarakatnya, dan masyarakat yang luas. Oleh karena itu, orang yang berada dalam posisi terlemah relasi antara korporasi dengan masyarakat, orang yang berada di titik lemah dalam masalah tersebut menyatakan saya adil, maka keadilannya selesai. Bagaimana merumuskan dan menemukan menghadirkan keadilan? Maka ya pemerintah dan pihak korporasi harus mencari solusi. Pemerintah dan korporasi yang berhak menghadirkan keadilan yang diukur, dinilai, dan dirasakan oleh orang yang paling terlemah dalam hal ini. Untuk itulah kami menerima dan mendapat masukan, dan dari tim akan terus bekerja untuk menemukan rasa keadilan yang akan diukur menurut orang yang berada posisi terlemah dalam otoritas negara, otoritas korporasi, yaitu masyarakat yang terdampak. Untuk menemukan keadilan menurut masyarakat berdasarkan masyarakat yang terdampak, maka variabel-variabel apa yang bisa menghadirkan keadilan? Maka nanti tim akan terus bekerja. Saya minta untuk tim juga akan melakukan pertemuan mendatangi berbagai komponen untuk menemukan sampai pada kata terakhir adalah menurut kehendak masyarakat lokal, masyarakat berdampak, masyarakat yang kecil, masyarakat yang lemah menyatakan saya puas dan adil. Di situ baru nanti Kementerian HAM akan menyatakan selesai. Karena itulah kita akan mencari solusi secara detail. Aspek-aspek apa yang nanti akan ditemukan, ternyata kita temukan beberapa masalah yang pada mana kita. Yang pertama misalnya soal tapal batas. Tapal batas ini ada dua versi. Tapal batas menurut perusahaan, tapal batas menurut masyarakat. Nah, ini harus cari jalan tengah. Jalan tengah maksudnya untuk mencari solusi yang paling tepat. Kemudian kepemilikan soal lahan. Lahan versi masyarakat, lahan versi pemerintah dalam hal ini Kementerian PPN ATR ya. Maupun juga lahan versi kehutanan kan berbeda-beda. Oleh karena itu perlu ada pertemuan untuk menemukan titik-titik bottleneck-nya ada di mana, sumbatannya, maka harus dibuka. Lalu apakah nilai kelestarian, nilai budaya yang berlangsung dengan wilayah itu akan terlestari atau terkunci akibat kehancuran perusahaan? Maka ini juga sebuah problem yang harus bisa dihadirkan. Oleh karena itulah secara teknis Kementerian Hak Asasi Manusia dan Perusahaan dalam konteks ini soal perspektif penanganan kasus ya. Tujuannya untuk kebaikan sampai pada akhirnya masyarakat akan menentukan ini adil dan ini tidak adil. Karena itulah
Kementerian HAM akan menyatakan ketika masyarakat sendiri menyampaikan adil dan tidak adil, bukan oleh siapa-siapa, bukan oleh kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ya, itu pendapat-pendapat yang berhak dan silakan mereka punya hak untuk menyampaikan kepada publik. Tapi posisi kami ini biasa nangani kasus, ribuan kasus, ada nangani berapa ribu. Wah, Pak Dirjen lah, ini komisioner Komnas HAM semua dulu. Jadi kalau soal penanganan kasus kami ini sudah khatam, dalam bahasa Islamnya itu khatam, artinya sudah ngerti lah kita. Karena itu kita tidak akan pernah gegabah, tidak akan juga bisa mengambil kesimpulan, tidak akan pernah juga mengikuti kehendak opini, kehendak arus, tapi juga berdasarkan fakta, data, peristiwa, dan menurut kehendak orang paling terkenal. Untuk itu saya masih kasih kesempatan tim bekerja, Pak Damani, Pak Dirjen, Ibu Esther, terus sampai menemukan solusi yang terbaik bagi masyarakat. Begitu. Atau masyarakat lain? Terima kasih Pak Menteri. Saya ingin tambahkan bahwa tim ini baru pulang dari Sumatera Utara, bertemu langsung dengan Pak Kapolda, kemudian dengan kantor gubernur, dengan kepala-kepala daerah yang terkait ya, beberapa kabupaten itu, kemudian langsung bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat dari 6 kabupaten yang bersengketa dengan TPL, kemudian juga sudah bertemu dengan beberapa tokoh-tokoh agama di sana. Kemarin bertemu dengan Kementerian Kehutanan, ATR BPN, dan nanti masih akan bertemu lagi, sekaligus juga yang paling penting adalah melakukan pengecekan langsung di lapangan mengenai tata batas yang tadi disebutkan oleh Pak Menteri. Saya kira itu tambahan. Begitu Pak. Begitu ya. Ya. Saya Sela dari Nusantara TV Pak. Ini ada desakan dari masyarakat Batak Center terkait dengan mendesak pemerintah untuk dapat membekukan izin usaha PT TPL dan juga mencabut izin operasional secara bertahap. Ini apakah akan dilakukan atau tidak? Kemudian juga tadi kan Bapak bilang sudah ditemukan sejumlah masalah terkait dengan tapal batas, kemudian juga luas lahan. Nah, hasil satgas ini kapan disampaikan kepada publik? Kemudian apa yang akan dilakukan dari temuan-temuan yang sudah Bapak sebutkan tadi? Apakah PT TPL ini akan di-stop, ditutup atau gimana? Dan lalu juga gimana nasib para karyawan kalau misalkan PT TPL ini berhenti operasionalnya? Terima kasih. Ya, yang pertama ini kan sedang bekerja, ya. Kita sedang bekerja, yang jelas, ya, negara ini juga penting bagi korporasi. Negara ini juga penting bagi masyarakat. Negara ini juga penting bagi karyawan. Hubungan antara karyawan dan perusahaan itu adalah simbiosis mutualisme. Ya, karena ada perusahaan, ada pekerja. Karena ada pekerja, perusahaan dapat keuntungan, akumulasi. Itu prinsip. Dalam teori juga begitu. Antara borjuasi dan proletariat. Semua ada simbiosis mutualisme. Oleh karena itulah maka tidak mungkin negara itu merugikan karyawan. Tidak mungkin negara menelantarkan karyawan. Tidak mungkin negara ikut menambah pengangguran. Yang negara cari itu adalah solusi terbaik untuk meniadakan bottleneck sumbatan-sumbatan yang menghasilkan ketidakadilan. Ya. Dalam konteks hak asasi manusia itu ukuran untuk apakah sebuah perusahaan itu disanksi berat, itu ada ukuran-ukuran, standar internasional sudah ada. Ya. Oleh karena itu kalau kita
dalam konteks sepele ini adalah kami mencari solusi, ya intinya ya, ingat ya, kami mencari solusi yang terbaik agar kelestarian lingkungan tetap terlestari, ya, nilai adat tetap terjaga, ekosistem ekonomi masyarakat tetap jalan, pekerjaan tetap kontinu, ya, kemudian pemerintah tetap dapat keuntungan, kesejahteraan masyarakat tetap meningkat, dan dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap aspek-aspek yang menyumbat atau menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itulah maka tidak ada keinginan dan keputusan pemerintah untuk membuat menderita para pekerja nakal. Apalagi pemerintah melakukan kebijakan yang menambah pengangguran. Oleh karena itu kalau ada pertanyaan yang bagaimana nasib masa depan dan lain, itu terlalu jauh. Kami sedang mencari solusi titik-titik lemah yang memunculkan ketidakadilan. Itu terlalu jauh. Jadi kita semua karyawan udah pasti aman lah. Untuk hasilnya Pak, mungkin hasil dari tim Bapak akan disampaikan ke publik. Ini ada batas waktunya nggak? Apakah seminggu lagi atau gimana? Kemarin kan sudah dengan pertemuan dalam bulan Desember. Dalam bulan Desember ini, kemarin dengan Komisi 13 sudah, ya, dengan kehutanan sudah, jadi sudah. Karena itu semua elemen-elemen yang memegang peran penting dalam menghadirkan keadilan ya pasti kita lakukan. Karena itu saya meyakini perusahaan ini tetap, ya, maksudnya ya tetap ada lah, ya. Karyawan tetap ada, tapi bahwa urusan dengan lingkungan harus diperbaiki, urusan dengan masyarakat harus berhenti. Dia harus melestarikan nilai budaya, dia harus memproteksi serangan ancaman terhadap ekosistem dan budaya, dia harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus wajib. Begitu ya. Pak. Perkenalkan, saya Hotman J. Lumban Gaul. Saya penulis Hojot Merluga, nama pena saya. Saya wartawan dari majalah Narwastu dan juga mengelola Suara Tapian. Suara Tapian itu tentang air. Tapian Narudi. Ya. Lalu saya juga ketua Forum Jurnalis Batak, Bapak. Saya sebelum bertanya ke Pak Menteri, saya ingin menyampaikan satu data. Di 326 sinode di pusat Bimas Kristen Jakarta ini, ada pusat gereja 50 di Sumatera Utara. Dan mayoritas semua gereja itu sudah menyerukan agar TPL ditutup. Sudah 35 tahun perjuangan ini, Pak. Pak Menteri tadi sebutkan bahwa TPL tetap ada. Siapa bilang? Tadi sudah sebutkan kan tidak. Siapa bilang kita lagi sedang bekerja? Ya, lalu pertanyaannya, Pak. Itu terlalu jauh sampai. Pertanyaannya, tadi Bapak sudah bertemu dengan pihak TPL. Apa yang dibicarakan? Karena HKBP juga kami kira sudah diterima di tempat ini. Apa kira-kira cara terbaik, karena ini sudah lama perjuangan seruan orang Batak 39 tahun. Barangkali juga Pak Taupan bisa menambahkan pertemuan dengan masyarakat dan Ibu Esther sebagai aktivis yang selama ini juga kita tahu dekat dengan gereja. Begitu. Terima kasih. Jadi gini ya, ini jangan sampai salah. Tidak ada kami sampai mikir harus sampai di keputusannya yang paling ekstrim, itu masih jauh. Kita baru bekerja di awal. Kita lagi sedang kumpulkan data, fakta, informasi. Ini baru kumpulkan data, fakta, informasi. Wartawan Narwastu Kristen kan? Ya. Saya tahu lah di Jogja itu katanya medianya. Ya, jadi jangan ambil kesimpulan duluan. Kita baru bekerja di awal. Namanya proses panjang. Dalam proses itu baru akan menemukan di titik-titik mana. Kalau karena itulah, kalau dibilang ada keputusan sampai seperti yang saudara Narwastu sampaikan, menurut saya masih kita lagi baru mulai kerja.
baru mulai kerja dan diperintah oleh Komisi 13. Kita juga akan menyampaikan kepada Komisi 13 sebagai bagian dari laporan hasil kerja kementerian. Tapi bahwa Eporus AKBP sudah ketemu kami. Kami sudah ketemu juga yang tadi Pak Damani sampaikan, berbagai komponen sudah mendalami. Barusan juga dari pihak PPL datang bertemu dengan kami. Itu dalam rangka mengumpulkan data, fakta, informasi. Kesimpulan kami termasuk juga Kementerian ATR BPN, Kementerian Kehutanan, itu juga semua dalam rangka mengumpulkan data, fakta, informasi. Karena itulah ya jangan dulu ambil kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ya itu terlalu, masih kita baru kerja, begitu ya. Masih ada pertanyaan? Mungkin satu lagi pertanyaan, Pak. Pertanyaan kita, TPL itu sudah 40 tahun di Tanah Batak. Ya. Dia hanya mengeluarkan 18 miliar CCR-nya tiap tahun. Dan tidak sebanding dengan kerusakan yang dilakukannya di beberapa kabupaten di kawasan Danau Toba. Ini seruan yang sudah lama, Pak. Barangkali kita bangga dengan Bapak Menteri, karena Bapak begitu empati. Selama ini sebenarnya seruan ini sudah diserukan, tapi belum pernah ada pemerintah yang respon begini begitu. Ini baru respon pemerintah. Pemerintah baru yang merespon, ya. Bukan pemerintah baru merespon, bukan. Pemerintah baru yang merespon. Ini bahasanya beda. Pemerintah baru merespon dan pemerintah baru yang merespon. Ini pemerintah baru yang merespon. Sudah mulai dan serius kita kerja, kita ikuti. Dari tadi Pak Narwasu sampaikan satu informasi penting bagi kami, karena itu pendapat itu tetap kita hormati. Ada lagi ya? Ada dugaan bahwa bencana nasional Sumatera Utara atau model penanganan pohon oleh PT-PT Angkatan Darat. Nah, ini pertanyaan ini pertanyaan saya kepada PTTP. Apakah Anda juga melakukan kerusakan akibat ini? Ya, dia menyampaikan di mana? Jawabannya sih di wilayah operasi perusahaan mereka di Tapanuli Utara. Bapak yang tahu kan? Bapak jelasin lah Pak Narwasu. Ya, kalau pendapat kami, banjir atau malapetaka yang kemarin itu sudah terlihat gelondongan kayu. Mas, apa? Yang dari TPL. TPL ikut nggak? TPL saya nggak ikut. Wah, Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Itu yang bilang sudah ikut. Berarti Saya nggak tahu informasi itu, Pak. Ya, Ya. jadi maksudnya saya tidak bisa menjawab ya. Tidak boleh saya jawab. Tapi Narwasu sendiri sudah memberikan. Anda ini jujur, Pak. Anda ini termasuk orang jujur. Ini wartawan yang kayak gini yang susah cari. Jadi tadinya dia kritis untuk, tapi sekarang dia bilang ini dia lah. Tapi jangan bisa kalau kami belum bisa menjawab soal itu. Harus turun lagi lapangan dan kita bisa menyampaikan. Ya. Kalau pasir ya udah biasa lah. Nah, kita bikin kementerian ini gedung pribadi kami juga. Mana ada kementerian baru yang punya gedung sendiri. Ini aja kita dibahas bahasa sekarang kita setiap hari. Karena itu kalau ada opini-opini dari yang berkembang, ya kalau orang tidak suka ya tetap aja dia salah. Padahal belum tentu salah. Ya, karena itu yang soal keterlibatan banjir, kita empati simpati kepada korbannya wajib. Kita simpati empati pada korban. Tapi apakah itu terlibat atau tidak kita tidak bisa jawab. Begitu. Makasih ya. Terima kasih banyak. Ini wartawan jujur. Pokoknya Anda ini jujur. Boleh lah, boleh ya. Anda boleh kritik tapi Anda fair. Saya izin foto bisa, Pak? Hah? Foto. Minta tolong foto beliau. Ini wartawan yang benar ini kayak gini. Pak Menteri izin foto dulu, Pak. Kalau
Ya. Saya pengagum Bapak. Ya. Tapi Anda boleh jujur lah. Oh, iya kan awalnya itu.